Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saftiana Prahari dengan NIM 215231327, kelas Perbankan Syariah 2I. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang biografi 4 imam mazhab. Yang pertama, riwayat hidup Imam Hanafi. Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah bernama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Thabit At-Taimi, lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah. Imam Hanafi memiliki seorang ayah bernama Thabit bin Sauti Al-Farisi, sementara kakeknya merupakan penduduk Kabul, sebuah kota di Afghanistan. Sedangkan ibu Imam Hanafi tidak terkenal di kalangan ahli-ahli sejarah, tetapi walau bagaimanapun ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Pada zamannya, dia dikenal sebagai seorang ulama yang luas ilmu pengetahuannya, terutama di bidang fikih. Imam Hanafi dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, dia pernah belajar fikih kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humad bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Dia hidup dalam 2 periode kekhalifahan, yaitu masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Sebagai seorang yang alim dan cerdas, Imam Hanafi pernah mendapat tawaran dari penguasa, yaitu Bani Umayyah, untuk menjadi gubernur. Namun tawaran itu ditolaknya, sehingga beliau disiksa dan dipenjara. Namun berkat bantuan pengawal penjara atau sipir, dia kemudian dapat diloloskan untuk selanjutnya pergi ke Mekah dan bermukim di sana beberapa saat lamanya. Setelah Bani Umayyah runtuh, dia pun pulang ke Kufah. Namun, pada masa setelah Bani Umayyah, di mana pemerintahan dipegang oleh Bani Abbasiyah, beliau juga mengalami nasib yang sama. Bahkan, nasib beliau lebih tragis akibat penolakan untuk menjadi khudli dan khudrat. Imam Hanafi dipenjara dan disiksa hingga akhir hayatnya. Adapun kitab-kitab yang sudah dibukukan adalah Kitab Al-Mabsut, Kitab Al-Jami As-Shaghir, Kitab Al-Jami Al-Kabir, Kitab Asyar As-Shaghir, Kitab Asyar Al-Kabir, Kitab Az-Ziyadat, Kitab Al-Faraid, Kitab Asy-Syurut, Fiqih Al-Akbar. Yang kedua yaitu riwayat hidup Imam Malik. Imam Malik atau yang bernama asli Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Haris bin Boyman bin Kutail bin Haris al-Aswahi, lahir pada tahun 711 Masehi dan wafat pada tahun 789 Masehi. Dia dilahirkan pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik dan meninggal di Madinah pada zaman pemerintah Al-Rasyid. Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadis terpandang di Madinah. Karenanya, dia tidak pernah keluar daerah meninggalkan Madinah. Kemudian menjadi ulama besar yang berpengaruh luas. Imam Malik memiliki 2 keistimewaan yang melebihi para ulama pada zamannya, yaitu menguasai ilmu hadis dan memangku jabatan sebagai mufti. Pengikut-pengikutnya sudah tentu paling banyak di kotanya sendiri di Madinah, dan sekarang ini pengikut-pengikutnya tersebar di Maroko, Aljazair, Tunis, Sudan, Kuwait, dan Bahrain. Adapun karya-karya Imam Malik memiliki beberapa karya tulis yang terkenal di kalangan umat Islam, baik yang berbentuk buku maupun risalah. Karya utama beliau dalam bentuk buku yang dikenal sampai sekarang adalah Al-Muwatta. Kitab sang imam ini merupakan kumpulan hadis sahih dan amalan-amalan penduduk Madinah yang berkaitan dengan fikih. Setelah kitab atau buku, beliau juga pernah menulis beberapa risalah. Risalah fil Qadar, Risalah fi
An-Nujum wa Manazili al-Qamar, Risalah fil al-Ahdliyah, Risalah ila Abi Ghassan Muhammad bin Mutarrif, Risalah Juz'un fil At-Tafsir. Yang ketiga yaitu riwayat hidup Imam Syafi'i. Imam Syafi'i atau yang bernama asli Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau 757 Masehi, bertepatan dengan tahun di mana Imam Hanafi meninggal dunia. Dan Imam Syafi'i meninggal di Kairo pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Dia terhitung masih keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keturunannya bertemu pada Abdul Manaf. Sepanjang hidupnya, Imam Syafi'i pernah tinggal di beberapa kota seperti Baghdad, Madinah, dan Mesir. Dia seorang yang luas ilmu dan pengalaman. Dalam menentukan hukum fikih, Imam Syafi'i melakukan pendekatannya melalui Al-Quran, Sunnah, Jima', dan terkadang juga berpegang pada qiyas. Imam Syafi'i disebut sebagai orang pertama yang membuat buku ilmu usul fikih dengan karyanya berjudul Ar-Risalah. Buku-buku karangan Imam Syafi'i antara lain Ar-Risalah Al-Qadimah, Ar-Risalah Al-Jadidah, Ikhtilaf Al-Hadis, Ibtal Al-Istihsan, Ahkam Al-Quran, Bayat Al-Fard, Sifat Al-Amr wa Nahyi, Ikhtilaf Al-Malik wa Syafi'i, dan lain-lain. Menurut Ar-Rabi, Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat setelah maghrib saat Ar-Rabi sedang berada di sampingnya. Jasadnya kemudian disemayamkan setelah asar pada hari Jumat, yaitu hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Kuburnya berada di Mesir. Ia sangat dihormati dan disanjung lantaran predikat imam yang disandangnya. Kemudian yang keempat, riwayat hidup Imam Hambali. Imam Hambali atau yang bernama asli Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Imam Ahmad biasanya dinisbatkan kepada kakeknya karena kakeknya lebih terkenal daripada ayahnya. Ayahnya wafat ketika dia berumur 3 tahun. Ibunya adalah Safiyah binti Maimunah binti Abdul Malik Asy-Syaibani. Dia berasal dari Syaiban seperti ayahnya. Dia adalah orang yang mengurus, merawat, dan mendidik Imam Hambali dengan sangat baik. Imam Hambali adalah imam yang keempat dari fuqaha Islam. Dia terkenal ahli dalam bidang hadis, fikih, dan teologi. Para pengikut Imam Hambali pada umumnya terdapat di Saudi Arabia, Lebanon, dan Syria. Selain sebagai imam besar, Imam Hambali adalah seorang penulis produktif yang menyambungkan begitu banyak karya kepada umat Islam, baik dalam bidang hadis, fikih, ibadah, akhlak, dan lain-lain. Sebagian besar karya beliau pun dicetak dan disebarluaskan agar bisa dimanfaatkan. Beberapa di antara karya-karya sang imam antara lain Kitab Al-Musnad, Kitab At-Tafsir, Kitab An-Nasikh wa Al-Mansukh, Kitab At-Thariq, Kitab Hadis Syu'ban, Kitab Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhar fi Al-Quran, Kitab Al-Manasik, Kitab Az-Zuhd, Kitab Al-Iman, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.